bertempat di Kuning Cafe dan Resto Kota Blitar. Kembali, saya Priyo Harsono ingin berbagi dengan Anda mengetahui lebih awal seri 138 problem dan solving-nya secara bertahap. Untuk Anda khususnya mahasiswa dan junior arsitek yang bercita-cita ingin jadi arsitek beneran. Dalam video saya yang berjudul "Saat Ada Yang Bilang Kepadamu, Pantasnya Kamu Jadi Arsitek Saja, Kamu Nggak Pantas Jadi Pengusaha", di bagian tengah video itu telah cukup banyak dan detail saya sebut siapa-siapa saja target audience dari 138 seri problem solving for junior architect. Pastinya, energi dan waktu yang saya miliki tak sebanding dengan luasnya Samudra Biru. Maka, fokus perhatian jadi sangatlah penting. Harapan saya, Anda yang secara spesifik sudah saya sebutkan arsitek yang begini, mahasiswa yang begini sebagai target audiens saya, tidak menjadi kebingungan. Akan dibawa kemanakah sebetulnya jika Anda telah subscribe, bahkan merelakan membelanjakan waktu untuk menonton minimal 5 hingga 10 menit konten-konten yang ada di dalam channel Vokapedia. Saya selalu sampaikan buat Anda yang pengen jadi arsitek beneran. Ya, arsitek beneran. Apa sih sebetulnya arsitek beneran? Salah satu ukuran gampangnya arsitek beneran itu seperti apa? Apakah arsitek yang kalau mendesain selalu bagus, selalu diterima oleh konsumen? Apakah arsitek yang banyak memenangkan kompetisi-kompetisi baik lokal maupun internasional? Apakah arsitek yang karyanya sudah tersebar di berbagai tempat di Indonesia misalnya? Untuk menjawab ini, saya ambil satu aspek berdasarkan sebuah pengalaman yang saya alami saat saya bertemu dengan mantan guru SMA saya di reuni tahun ke-25. Beliau waktu bertemu saya bertanya begini, "Mas Priyo, apakah Mas Priyo hidup dan makan dari desain?" Saya menjawab, "Iya, Pak." Nah, mendengar itu beliau lalu menyebut begini, "Kalau begitu Mas Priyo arsitek beneran." Apa saja rencana ke depan yang ingin saya hadirkan dari 138 seri problem solving for junior architect ini? Berikut 8 hal. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan tanda lonceng agar saya makin bersemangat untuk menyelesaikan 138 problem dan solving for junior architect, dan channel ini bisa berkembang berdampingan dengan bisnis Anda. Nomor 1 adalah daftar list atau checklist. Misalnya, 5 software yang saya pakai dalam desain saat ini. Kemudian 3 channel dari luar negeri yang layak Anda simak. Kemudian 3 channel arsitektur dalam negeri yang juga layak Anda ikutin. Terus 15 kosa tema untuk memudahkan kita dalam desain atau ide desain. Lantas nomor 2 adalah petunjuk cepat. Misalnya, cara cepat menghitung RAB, cara cepat menghitung kelayakan usaha biro arsitek, cara cepat memberi bayangan biaya kepada calon klien jika ingin membangun atau renovasi. Nomor 3, cheat sheet atau template, berupa misalnya peta pemikiran yang sangat memudahkan dan membantu kita mencoba menyelesaikan masalah-masalah. Nomor 4, video FAQ atau hal-hal yang sering ditanyakan atau paling sering ditanyakan. Misalnya, billing rate untuk menjawab pertanyaan dari klien tentang
video dan arsitek. Nomor 5, naskah-naskah. Nah, ini misalnya menyusun buku sendiri atau personal book melewati platform Karya Karsa. Nomor 6, mini studi kasus project atau objek arsitektur. Nomor 7, wawancara lisan. Ini masih dalam wacana karena saya harus menentukan siapa narasumber dan tentu topik yang relevan dengan Anda. Nomor 8, saya juga bermimpi punya sebuah mini course, maka saya harus bikin sampel course-nya dulu dan tentu menentukan materi, silabusnya, dan tentu materi yang harus bisa saya kuasai, mengantisipasi jika ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit apalagi ya. Nomor 9 adalah, wah ini tadi udah lebih ya dari 8 ya. Nomor 9 itu audio file bonus. Saya berencana untuk mengubah versi-versi YouTube-nya menjadi versi audio saja, agar Anda lebih mudah untuk menikmati, misalnya sambil nyetir mobil, mendengarkan konten saya, dan ini tentu lebih hemat karena hemat kuota internet juga. Akhirnya, jika Anda punya saran dan masukan, silahkan tulis di kolom komen, dan sampai jumpa di video seri yang lain.